tujuan utama akhirnya kita bisa berkumpul di sini pada dasarnya adalah sebenarnya lebih ke arah untuk meluruskan berita. Ini untuk pertama kali juga mungkin kalau dibilang mudah-mudahan menurut saya ini pertama kali kayaknya saya berada di tengah kalian insan pers sebanyak ini gitu loh. Ini berita juga saya ingin meluruskan adalah juga untuk menyampaikan mudah-mudahan ini adalah persidangan terakhir kami dari awal terjadinya perceraian saya dengan Sania Marwa, dan ini mudah-mudahan akhir dan mudah-mudahan menjadi titik akhir juga, titik terang juga untuk kedepannya kelanjutan dari semua permasalahan yang ada. Selanjutnya ya bagaimana berita soal berakhirnya sidang Gonogini ini, biar para kuasa hukum saya dari Yara, di sini ada Rishad, ada Mirza, ada Sanjay yang akan bisa menjelaskan seterang-terangnya dari vakumnya saya dari media yang juga tidak bisa memberikan konfirmasi atau pingpong yang baik kepada media, kepada masyarakat kalau berita ini sudah sampai ke mereka. Jadi silakan untuk teman-teman untuk bertanya. Ya baik, saya mau dari teman-teman kuasa hukum Atta Larisya, ya kan. Jadi tepat kurang lebih 12 bulan ya perkara Gonogini ini antara Atta Larisya dengan Sania Marwa telah selesai, di mana putusan itu telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 secara e-litigasi atau e-court, di mana pada saat kami mengetahui hasil tersebut, alhamdulillah proses persidangan yang panjang ini, melelahkan ini dimenangkan oleh Atta Larisya, di mana kemenangan ini tentu diperoleh dari kerjasama dari Bang Atta Larisya sendiri dan tim kuasa hukum, ya kan, di mana putusan hakim situ hanya menetapkan harta bersama antara Atta Larisya dengan Sania Marwa, satu buah mobil Mercedes-Benz dan juga satu set meja perlengkapan. Hanya itu saja. Terkait dengan tuntutan dari Sania Marwa mengenai rumah, kemudian ada juga ruko, itu tidak terbukti. Kemudian juga soal barang-barang bergerak yang menurut Sania Marwa itu masih ada di Atta Larisya, itu juga tidak terbukti. Sehingga berdasarkan dari pertimbangan majelis hakim tersebut memutuskan hanya dua barang saja yang ditetapkan sebagai harta bersama, yaitu satu buah mobil Mercedes-Benz dan juga satu set meja perlengkapan. Itu saja. Tentu kan kalau kita total 5 miliar itu kan ada komponennya. Yang pertama dari gugatan Sania ya. Yang pertama itu adalah rumah. Kemudian yang kedua adalah ruko, ya kan? Kemudian yang ketiga barang-barang bergerak, termasuk itu di dalamnya ada mobil Mercy, ya kan? Nah, dari ketiga itu kami hitung, ya kan, kurang lebih nilainya 5 miliar. Nah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong itu hanya mengabulkan harta bersama antara penggugat dan tergugat, antara penggugat itu Sania Marwa dengan Atta Larisya sebagai tergugat, itu hanya dua, yaitu satu mobil Mercy dan juga satu set meja perlengkapan. Nah, tentu ini harganya kan menyesuaikan ya, karena ini barang bergerak, menyesuaikan dengan harga pasaran saat ini. Yang tentu nanti kita bisa lihat berapa pasaran daripada satu buah mobil Mercy ini dan juga satu set meja ini. Yang tentu kami sih dari sisi tergugat, ya kan, dari awal ya, media juga memperhatikan bahwa kami kan hanya mengaku itu harta bersama hanya satu mobil Mercedes-Benz, ya kan. Dan juga di dalam jawaban juga kami sudah mengakui bahwa adanya satu set meja perlengkapan. Tetapi dari awal itu kan kami mengaku hanya satu buah mobil Mercedes kan. Dan sedangkan untuk tuntutan dari Sania Marwa mengenai rumah, ruko itu tidak terbukti sebagai harta bersama, tidak terbukti. Jadi ke depan saya setuju dengan tadi Bang Atta Larisya menyampaikan bahwa ini menjadi titik akhir, ya kan. Dan kalau memang menjadi titik akhir, nanti kami tergugat dan penggugat, ya kan, akan menentukan ini penjualan daripada mobil Mercy ini dan juga satu set meja makan. Yang tentunya hasil dari penjualan ini dibagi 2,5 begitu.
Berarti belum menyerahkan mobilnya, hanya dibagi aja ya Pak untuk mobil Mercy dan Iya, putusannya itu memang ya kan memerintahkan untuk membagi dua, ya kan. Membagi dua itu dalam arti ya kan hasilnya nanti itu ketika dilakukan penjualan ya kan dibagi dua hasilnya ya. Ketika nanti mobil itu dijual lalu kemudian satu set meja itu dijual lalu ada hasilnya lalu dibagi dua begitu. Tentu ini kan posisi adalah kami yang digugat ya. Kami digugat, tentu kami membuka ruang komunikasi apabila dari pihak Sania Marwah atau kuasa hukumnya menghubungi kami begitu untuk menindaklanjuti putusan ini apabila ini menjadi titik akhir dari kedua belah pihak gitu. Berarti belum ada komunikasi? Belum ada gitu. Karena ini kan kalau dari kami posisinya pasif ya. Karena kami digugat, lalu ini perintahnya dulu membagi dua, ya nanti kita lihat gimana itikat baik daripada pihak penggugat yaitu Sania Marwah. Kalau kami kan dari awal sudah mengakui barang bergerak menjadi harta bersama itu adalah satu buah mobil Mercy, ya kan? Dan tentunya nanti karena kita sudah mengakui dan ini harus dibagi dua, ya nanti dari penggugat gimana? Saya lega terus terang tadi juga bicara sama kuasa hukum saya bahwa kemenangan ini milik mereka. Yara dan Yara, Sanja, ada Rishad, ada Mirza, mereka benar-benar berjuang secara detail. Karena kan saya yang awam hukumnya di sini, gitu. Sorry saya sesak, mohon maaf. Semua pakai masker ya, ini aja yang mohon maaf. Sesak banget. Jadi saya cukup lega. Saya cuma dari awal saya bilang saya cuma ingin mempertahankan yang menjadi hak saya. Memang itu sudah direncana jauh sebelum saya menikah itu rumah dan ruko. Dan kalau itu sampai terkait ke masalah baru ini saya juga nggak mengerti. Mungkin pihak penggugat mestinya dia bisa paham itu. Mudah-mudahan dia bisa menerima ini dan dia juga tahu itu. Selebihnya saya ikhlaskan apa yang dia sudah rasakan, dia bawa, dia rasakan semua juga. Saya mohon juga kepada penggugat, mantan istri saya Sania Marwah juga bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, yang sudah diputuskan sama pengadilan. Kita juga ini boleh bilang pengadilan terlama ya persis ini 1 tahun loh, 1 tahun khusus gunung ini karena pandemi juga. Jadi saya juga apalagi saya nggak mau sampai dibilang kenapa sih kasus. Banyak teman-teman bilang lama banget kasus lo, emang enggak, memang keadaan seperti ini nggak ada yang mau mulur-mulur. Jadi intinya saya berbahagia, saya bisa tenang, nggak lainnya ya demi kebutuhan keluarga saya sekarang sama anak-anak. Untuk kata pribadi ya izin ya, karena ini secara hukumnya kami yang mengetahui. Jadi untuk kata pribadi itu kan gini, itu kan tuntutan barang-barang yang dituntut oleh pihak penggugat, menuduh bahwa posisi barang itu ada di kita. Kan di dalam persidangan juga kita buktikan bahwa itu setelah dikembalikan, dan di mana itu kan menjadi objek gonogin itu. Barang-barang bergerak yang dituntut oleh penggugat kepada Alexia, ya kan? Itu harta bersama. Nah, di dalam pertimbangan yang itu sendiri disebabkan karena posisi barang itu tidak ada, maka tuntutan daripada penggugat, ya kan, yang menuduh Alexia ini tidak mengembalikan itu tidak terbukti. Nah, tetapi poin penting dari majelis hakim bahwa adalah yang dikatakan itu adalah hadiah, tapi dari hakim sendiri bilang itu adalah harta bersama gitu. Jadi beda pemahamannya gitu. Bukan hadiah, kalau hadiah kan berarti itu miliknya si Sania. Tetapi ini bukan hadiah, tetapi adalah harta bersama. Artinya kepemilikan itu ada dari mantan suami dan mantan istri, begitu. Itu hakim sendiri ngomong. Jadi jelas ya penentuan kepemilikan itu bukan dari saya, bukan saya yang nuntut itu balik semua. Kan kembali lagi saya juga pernah acara, kalau kalian ikuti acara waktu itu talk show, ini bukan maunya saya karena ini udah masuk ke ranah hukum, bahasanya beda, bukan bahasa saya sebenarnya ikhlas, tapi ya kembali lagi ini di mata hukum itu nggak bisa dimainkan seperti itu. Gimana ya, Mercy ini salah satu saat itu sudah suatu wujud permintaan dari beliau, dimana kalau beli satu mobil Mercy dia ingin ngerasain mobil sport gitu loh. Ini oke. Saya bilang sama dia, syaratnya punya mobil Eropa ini ingat kita harus pakai lama, kita bukan tren lah aja ngikutin tren, kita pakai selalu mungkin. Nanti kalau misalnya kendaraan ini awet bisa dipakai sama anaknya laki nanti kuliah atau anak perempuan kayak gitu. Jadi ada cita-cita panjang dari sejarah mobil Mercy Sport ini. Jadi oke, deal, akhirnya ya sepakat dan
Itu Mercy Silver adalah salah satu Mercy yang color secara warna itu limited edition, 2 pintu kayak gitu, dalam interior merah ya sesuai dengannya ke apa namanya keinginan kami berdua sepakat kayak gitu. Jadi itu secara singkat. Ini benar ya Gunung gini udah stop sampai sini. Berjawab pertanyaannya. Aduh, gimana saya mau menjawab. Oke, sebenarnya gini, saya nggak bisa bicara banyak soal anak kuasa hukum saya pribadi, Bang Junaidi. Bang Junaidi ini lagi kurang enak badan, lagi di rumah, benar-benar absen hari ini nggak bisa hadir. Saya sudah mengundang. Intinya gini, Andi udah menang ya. Cuma bahasa eksekusi itu yang tidak bisa diterima bagaimanapun dengan apapun namanya. Tidak bisa yang namanya mengeksekusi anak. Jadi bahasa mengeksekusi itu terang-terangan, jelas-jelas ya kami keberatan untuk menjalankannya seperti itu. Lengkap, singkat kata saya dibantu, saya nggak mau asal bicara, Bang Junaidi. Kenapa kami untuk tidak sepakat dan tidak bisa membenarkan karena ini menyangkut hak asasi anak sendiri, itu intinya. Jadi ruang di sini pada pertemuan amaning dengan Ketua Pengadilan Agama Cibinong yang diwakili oleh Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya pada tanggal 17 Februari 2021 kemarin, ya semua sudah disampaikan pendapat soal keberatannya kami tidak dibenarkan tindakan eksekusi ini. Ya terus terang kami menolak dan lebih kepada solusi untuk musyawarah. Nah, ini di sini saya juga sudah ke KPAI secara pribadi menyangkut undangan tersebut waktu 17 Februari 2021 untuk KPAI bertindak sebagai saksi dalam apabila tindakan ini tetap dilaksanakan sebagai saksi untuk melihat anak prosesinya seperti apa. Karena yang menjadi pertimbangan berat buat saya pribadi terhadap anak-anak adalah anak-anak ini 4 tahun cuma sama saya. Ya, apalagi sepanjang pandemi ini ibunya anak-anak nggak bisa lihat di sekolah. Biasanya saya juga bebaskan untuk lihat di sekolah, nggak dibataskan juga. Jadi ini benar-benar karena pandemi. Cuma kembali lagi musyawarah memang kami berdua belum bisa dapat. Tapi untuk sekali lagi kami bisa jelaskan bahwa untuk membagi hak asuh bersama itu malah idenya dari saya waktu gugatan hak asuh anak pertama kali di Pengadilan Agama Cibinong. Idenya semua adalah dari saya dan Bang Junaidi untuk membagi parenting terhadap anak-anak. Tapi itu 100% ditolak. Jadi dia ingin 100% di sana gitu loh. Kalau dia bisa 100% di sana, apalagi saya mungkin banget bisa untuk 100% juga anak-anak di sana, di rumah saya. Karena apa? Memang dari awal anak-anak sudah sama saya. Itu 2 tahun yang lalu. Sekarang waktu singkat banget. Ini sudah 4 tahun. Anak-anak saya yang paling besar 8 tahun. Saya rasa yang namanya kebijakan itu harusnya segala macam kekurangan yang timbul di dalamnya, kelemahan yang ada di dalamnya itu harus menjadi beban bersama. Ya, nggak mungkin namanya kebijakan itu mengorbankan salah satu pihak, win-win solution ini. Nah, di sini yang singkat kata adalah musyawarah itu saya terhadap mantan istri saya tidak bisa muncul itu karena apa? Nah, itu tidak pernah mau dikoreksi masalahnya. Saya sudah bilang kepada jawaban saya untuk itu semua kepada pihak KPAI juga, Bang Junaidi sebagai kuasa hukum saya di pihak Pengadilan Agama Cibinong, di mana ini medis saya 2 orang tuanya ini biar berjalan. Karena memang saya bersikeras, tolong tuduhannya dia tahun lalu 2000 tuduhan Sania Marwa terhadap saya, abang saya dan adik saya soal penganiayaan itu tolong diperbaikin di media secara nasional. Tuntutan saya kenapa secara nasional? Karena dia bukan secara nasional. Simple kata, jangan apapun, ini pelajaran juga untuk artis atau selebritis yang lain, untuk siapapun yang bersinggung. Kalau bikin permasalahan tingkat nasional, tolong dirapikan tingkat nasional. Saya nggak mau bikin bikin masalah, istilahnya masalah itu timbul secara nasional, tapi minta maaf nanti tunggu Idul Fitri di balik tembok. Saya nggak terima itu. Saya tidak tunggu Idul Fitri, ntar maaf-maafannya di balik tembok. Ini siapa yang mau ngebersihin masalah saya yang skupnya sudah tingkat nasional. Itu tuntutan saya. Dan dia harus bicara secara detail.
apa yang dia sudah perbuat dari awal bahwa saya tidak pernah melarang dia untuk melihat anak saya dari awal dia keluar rumah. Dia harus perbaiki itu dan dia harus akui itu. Memang itu mungkin banyak orang menganggap saya keras. Tidak, saya cukup berdamai dengan masalah ini. Saya tidak mendendam. Insya Allah saya tidak membenci. Insya Allah saya tidak ada marah lagi. Tapi silakan ini tolong kalau namanya sampah tolong diberesin dulu gitu. Itu semua tadi yang seperti saya bicarakan itu akan muncul setelah dia lihat itikat baiknya untuk mengkonfirmasi yang barusan saya bicarakan. Jadi apa benar ada penganiayaan segala macam, dia harus bisa memperbaiki itu semua. Karena kembali lagi ini yang paling prinsipal, penganiayaan itu tidak ada. Kita bukan keluarga yang dididik sama orang tua saya secara brutal seperti itu. Jadi terus terang aja, kami sangat berkeberatan untuk dituduh ya seperti itu. Jadi tolong dirapikan masalah itu. Alhamdulillah anak-anak sehat, alhamdulillah. Paling sumeng-sumeng ternyata flu, terkena batuk. Alhamdulillah 4 tahun ini tidak menginjak dokter, saya nggak mau ria. Benar-benar anak-anak prima, apalagi di rumah saja selama pandemi benar-benar dijaga karena saya juga bertanggung jawab untuk kesehatannya. Tapi bertanya soal mamanya nggak bang? Ya sekarang semenjak ada berita saya sudah mempersiapkan anak saya dalam artian mereka harus menyiapkan mentalnya mereka. One day sewaktu-waktu terpaksa mereka harus berangkat dari rumahnya, dari rumah saya. Ya dia cuma bisa sampai sekarang anak saya masih belum bisa mencerna bagaimana, jadi lebih ke diam dan ada bukti di handphone saya banyak sekali karena itu memang diperlukan pertanyaan-pertanyaan untuk sebagai bukti di pengadilan nanti bahwa memang anak saya ya kembali lagi 4 tahun tidak pernah keluar rumah, tinggal sama ibunya ya. Sebagian besar adalah bukan sebagian besar ya 100% dia menolak anak-anak. Mas Arief, maaf sedikit tadi kan dibilang bahwa pihak mantan istri harus meminta maaf secara nasional. Memperbaiki, saya nggak nuntut maafnya dia. Memperbaiki kebenaran yang ada soal penganiayaan ya. Kalau misalkan itu tidak dilakukan, mungkin ada langkah yang Mas Arief. Bagaimana bisa mengizinkan dia masuk ke halaman rumah saya untuk lihat anak-anak kalau itu tidak disampaikan? Karena halaman rumah saya kan itu ya hak saya, gitu. Makanya kemarin ya kalau rame gitu kenapa dia jalan kaki, ya saya keberatan sidang gunung gini di rumah saya. Terus terang kalau bicara maunya saya keberatan gitu loh. Untuk menyambut dia loh, kalau majelis ya silakan untuk periksa rumah saya. Tapi untuk beliau saya keberatan sekali. Muka saya udah dicoreng-coreng seperti apa. Maaf, saya maafkan semuanya mantan istri saya juga minta maaf sebesar-besarnya, minal aidin wal faizin. Tapi kembali lagi Mbak, ini ada harus diperbaikin gitu loh, dan yang memperbaiki itu bukan dari saya gitu ya. Jadi harus ada yang harus diperbaiki baru ya biar lebih afdol aja, biar lebih enak silaturahminya. Maunya ya, berarti saya marah dong, dendam. Insya Allah tidak, bagaimanapun juga saya bukan dia, saya tidak akan menyeret dia saya akan laporkan dia ke hukum apapun juga ya. Asal ya, kecuali memang seperti yang di awal dia pernah mencanangkan dalam WA saya, kalau dia memasuki ini, dianggap ini sebuah peperangan, ya otomatis itu akan saya buka lagi masalah itu. Mas Arief sedikit. Hampir nyentuh 900 tahun 2012 ya. 8 sekian hampir 900. Ya itu namanya niat bermusyawarah, bermediasinya dia sendiri lagi yang membatalkan. Ya gak bisa, manusia gak bisa bertepuk sebelah tangan masa apa-apa mesti pakai orang. Kasihan lah orang ketiga, kasihan lah pengadilan, kepolisian, semua kasihan, gak ada urusannya masalah rumah tangga kok. Mestinya bisa lebih sehat dijalankannya. Saya ya gak ada anak-anak gini. Saya nggak mungkin memancing-mancing dari saya berinisiatif untuk mancing-mancing atau memberitahu keadaan yang sebenarnya, nggak mungkin. Tidak perlu karena memang saya pribadi berkonsultasi kepada psikolog anak.
saya, ya untuk anak-anak saya. Tidak boleh begitu. Memang harus sesuai step by step, sesuai dengan perkembangan pikirannya, dengan kognitifnya. Ya, saya dapat pelajari itu. Oh benar juga. Jadi dia nggak beban, anak-anak happy. Bahkan ibunya tetap saya bilang cantik, lihat foto ibunya, yaitu mami umi kamu itu tuh tetap harus dipuji-puji ya, harus gitu loh. Karena itu umi mereka, bukan salah mereka punya bapak seperti saya atau ibu seperti siapa, seperti itu. Jadi tetap, jadi anak-anak dalam kondisi happy. Cuman kalau ada bingung, ya bingung karena mereka tiba-tiba punya rasa was-was akan keluar dari rumah itu aja yang saya prihatin. Anak yang kecil 5 tahun si Syabira sudah mau ikutan puasa dia. Jadi anak saya lucu udah mulai masuk puasa dan mereka benar-benar menyambut bulan puasa itu dengan senang. Karena kita punya kebiasaan ya, kayak tahun lalu berhasil bikin tarawih bersama di keluarga dan mereka mulai ikut dan mereka ingat gitu.